Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang di kebun anggur api. Perkenalkan, nama saya Nandang. Asli lahir dan besar di sebuah desa, yaitu Desa Cangkuang, Kabupaten Garut. Kemudian keberuntungan mengantar saya untuk menjadi aparatur negara, yaitu di kepolisian. Mengabdi mulai tahun 85 sampai 2018. 33 tahun setelah saya lalui. Hobi saya awalnya bermain golf karena saya pernah tugas lama di Riau, di mana saya memperoleh pendidikan latihan tentang golf secara otodidak. Kemudian karena situasi pandemi COVID-19, hobi saya tidak dapat disalurkan sehingga saya tidak terbiasa dengan menganggur terus terleha-leha diam-diam di rumah. Akibatnya saya mencoba mendalami anggur melalui para master-master yang ada di YouTube, dan akhirnya pada bulan Februari 2021 saya tanam anggur yang ada di kebun ini dengan harapan anggur ini akan memberikan pengantar kepada masyarakat bagaimana menanam anggur di tanah yang kita cintai ini. Memelihara kebun ini tentunya saya nggak bisa sendiri ya. Dalam hal ini saya dibantu oleh 3 orang teman-teman saya. Yang satu Mas Aji Santoso, beliau di samping membantu pemupukan, pruning dan lain sebagainya, beliau juga membantu saya admin di IG saya dan termasuk di YouTube. Kemudian teman saya yang selanjutnya adalah Pak Tatang. Kebetulan Pak Tatang ini teman sekolah saya waktu saat SMA. Udah pensiun dari pos dan giro, jadi saya perbantukan untuk menyiram setiap hari. Yang ketiga Pak Usep, itu khusus untuk kebersihan. Saya melakukan semua yang dilakukan oleh 3 orang ini. Jadi kami berempat adalah tim di kebun anggur api dalam rangka meningkatkan kualitas varian-varian yang ada di kebun ini. Nama kebun saya dikasih Api. Ini berkaitan erat dengan perubahan status saya yang semula bapak, sekarang mendapat perikan kakek. Jadi cucu saya manggil Api dan saya abadikan di kebun ini. Teman-teman, rekan-rekan, baik itu para penganggur ya maupun yang belum, ada kesan bahwa anggur adalah jenis buah yang sangat mahal. Kenapa mahal? Karena barang itu diimpor. Padahal negeri kita adalah sebagaimana lagu ya dari Kus Plus, tongkat kayu dan batu menjadi tanaman. Artinya kalau kita tanam itu sangat mudah, dan saya bisa buktikan di kebun api ini ya. Oleh karena itu mari kita menanam anggur dengan cara menggunakan ruang yang ada pada kita, baik itu halaman, teras maupun kebun yang belum kita manfaatkan, termasuk ruang garasi yang selama ini hanya untuk menyimpan mobil, sekarang kita bisa gunakan untuk menanam anggur. Saya berharap kebun api ini menjadi sarana wadah ya, edukasi bagi halayak ramai ya, dari mulai pengetahuan tentang jenis-jenis varian anggur, kemudian bagaimana cara grafting, bagaimana cara stek, bagaimana cara menanam, termasuk pemeliharaan. Di kebun anggur ini yang sudah tertanam ada 98 varietas dengan jumlah pohon ada 117 pohon. Kenapa enggak berbeda? Karena ada satu varietas, ada 3 sampai 4 tanaman, ada yang 2, ada yang hanya 1.
Asal negara yang ditanam di kebun ini kebanyakan dari Ukraina, kemudian dari Cina, Jepang, kemudian dari Amerika, dan dari negara-negara yang lain. Dari 98 varian ya, yang sudah kami dapat buahkan atau anugerah dari Yang Maha Kuasa, dari 98 itu ada 43 varian yang sudah berbuah. Di antaranya adalah varian-varian yang mudah berbuah, Dickson, Ninel, Akademik, Jupiter, Transfigurasi. Di samping yang mudah juga kami sudah dapat buahkan jenis varian-varian yang sulit untuk berbuah. Di antaranya adalah RSM atau Red Shine Muscat, kemudian Kyoho, Fuji Minori, dan KT. Sementara yang belum dirilis yaitu jenis Jungle Rose. Jadi kalau kita lihat di Google nggak ketemu karena itu belum dirilis, dan kami sudah dapat buahkan jenis Jungle Rose ini. Alhamdulillah kebun kami ini dianugerahi berbagai macam kemudahan. Kami dapat buah bonus dari tanaman muda, dalam waktu 3 bulan sudah keluar bunga. Kemudian kami pelihara hingga besar sampai beberapa bulan kemudian kami pruning. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak dompolan di pohon tersebut. Kemudian kemudahan yang kedua, banyak tanaman varian anggur di kebun ini berbuah lebih cepat daripada yang biasanya. Contohnya Sonaka, Svetlana, Kyoho. Dan kami memiliki namanya varian Athos. Dalam waktu 3 bulan sudah keluar bunga. Kemudian setelah beberapa saat kami pruning dan alhamdulillah dompolannya cukup banyak. Kebun ini dibentuk sesuai kondisi sosial ekonomi bangsa kita. Di mana saya buat kebun ini semacam miniatur kebun anggur untuk memberikan informasi kepada masyarakat ya, tentang bagaimana cara menanam. Terus media, lahan, tempat untuk menanam. Saya kategorikan di sini ada 3 kategori penanaman pohon anggur yang sesuai kemampuan masing-masing. Dalam hal ini kalau kita memiliki garasi mobil, sedangkan lahan lain tidak ada, atap di garasi itu bisa dimanfaatkan menjadi para-para. Kemudian kalau lahannya lebih luas, kita bisa buat dalam bentuk greenhouse ataupun jurei, atau dalam bentuk teralis Y, ataupun teralis payung maupun teralis pohon kayu dan teralis kanopi bagi yang halamannya sempit tapi punya dinding rumah. Sehingga itu bisa dimanfaatkan. Jadi bagi masyarakat yang halaman tidak punya, kebun tidak punya, yang punya hanya teras. Jadi jangan menyerah untuk tidak menanam anggur. Jadi tanamlah anggur dalam bentuk tabulan pot portable. Di mana pada portable ini digunakan pada saat kita butuh sinar matahari, cukup didorong sehingga terjadi fotosintesis. Karena setiap pohon anggur paling tidak memerlukan sinar matahari 6 jam. Lebih banyak, lebih bagus. Karena akan terjadi tanaman lebih cepat pertumbuhannya. Jadi pemeliharaan sebenarnya kunci utama dalam segala hal dalam kehidupan ini. Dan itu adalah hal yang paling berat untuk pemeliharaan. Tidak jarang kita lihat berbagai fasilitas dibuat dengan biaya yang sangat mahal karena pemeliharaan yang kurang berakibat tidak maksimal. Demikian juga dengan anggur. Ini lebih dari itu ya. Anggur itu perlu sentuhan, memerlukan niat, tekad yang kuat ya. Dan dia harus mencurahkan segala perhatiannya. Sehingga anggur itu juga akan memberikan umpan balik kepada kita, yaitu daun yang hijau, batang yang besar, sampai kalau di kita manusia jerawat itu adalah penyakit, di anggur enggak. Jadi saking suburnya batang itu akan keluar putih-putih seperti
jerawat. Nah, padahal itu karena asupan gizi yang cukup. Dan di kebun saya ini berbeda dengan tempat lain. Ada yang 3 hari sekali disiram, ada yang 2 hari sekali. Saya setiap hari saya siram. Karena saya meyakini bahwa untuk mengalirkan nutrisi hasil dari fotosintetis itu yang mengantarkan itu adalah air. Jadi air itu adalah pengantar keyakinan saya untuk nutrisi yang dihasilkan dari proses fotosintetis. Karena kebun ini mengandung unsur wisata, saya melihat kurang lengkap kalau hanya menyajikan tanaman anggur yang kalau menurut ukuran saya sudah paling banyak gitu di kebun saya ini. Nah, kemudian saya tambah pengetahuan tentang tanaman-tanaman yang lain sehingga anak kita tahu nama tanaman dan buahnya. Nah, salah satunya adalah ada beberapa macam buah, yaitu jambu air, yaitu yang sekarang lagi hit. Jambu ini adalah madu deli hijau. Kemudian stroberi, alpukat yaitu aligator dan markus, dan buah tin itu ada salah satunya algeno. Kemudian jeruk juga 7 macam. Nah, yang kita sedang kenal juga sekarang jeruk berasal dari Jepang yaitu dekopon. Sedangkan untuk lengkeng saya hanya punya Ito Super dan lengkeng merah. Durian adalah durian bintang dan durian mosangking, sedangkan pepaya adalah pepaya Florida. Yang seharusnya tinggi tapi kita bikin menjadi pendek. Kemudian ada juga kelapa, salah satunya adalah kelapa pandan wangi yang merupakan kebanggaan pemerintahan Thailand. Dan yang terakhir kesukaan ibu-ibu adalah paria belut, di mana mempunyai daya tarik sendiri ibu-ibu kalau lihat paria belut panjang-panjang. Itulah beberapa tanaman yang melengkapi di kebun anggur saya ini. Kepada teman-teman, rekan-rekan, sahabat, saudara, dan adik-adik sekalian, jangan segan-segan kunjungi kebun kami. Di kebun kami telah tersedia fasilitas mulai dari pelajaran teori dan untuk praktek, ya, tersedia di sini. Di samping itu untuk kenyamanan kami siapkan kamar kecil, WC, dan tempat cuci kaki segala. Termasuk di dalamnya kami siapkan juga musola untuk sholat, jadi tidak perlu pergi kemana-mana. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa di kebun kami terapkan protokol kesehatan COVID-19. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kita semua dan mendukung supaya COVID-19 hengkang dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami berharap Bapak dan Ibu bisa berkunjung ke tempat kami melalui admin untuk memudahkan pengaturan jumlah orang. Selain itu, kami juga memelihara kelinci jenis Angora dan California sebagai hiburan untuk anak-anak. Dari semenjak awal, saya membuat kebun ini tidak semata untuk memberikan kebahagiaan keluarga besar saya, tetapi juga saya sajikan untuk khalayak ramai. Karena saya yakin dan percaya membahagiakan orang lain adalah merupakan suatu ibadah. Mudah-mudahan menjadi pahala dengan meningkatkan kualitas silaturahmi kita dengan seluruh para pengangguran dan termasuk yang belum terjun di pengangguran. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan ruang sekecil apapun untuk bercocok tanam anggur. Dan kami siap menerima kunjungan Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Dan akhirnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kurang pas. Semoga dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.